Wah, bayinya masih 4. Ada Bunda Mutia, ada Bunda Mega. Wah, Bunda Mutia sering ke klinik Bumilku. Makasih udah hadir. Halo Bunda Misni dari Ciledug. Oh, Bumil ya, Bunda Misni. Ya. Wah, ada yang dari Qatar. Wow, Masya Allah Bunda Rizky. Wah, dari mana nih? Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri juga ada yang bergabung. Masya Allah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja ya webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah bergabung untuk webinar kita di malam hari ini. Kebetulan ini sepertinya webinar perdana kita ya di Klinik Utama Bumilku untuk tahun 2025. Kebetulan dari tahun sebelumnya kita sudah rutin mengadakan webinar pada bulan ini untuk menyambut bulan suci Ramadan yang nggak kerasa 1 minggu lagi ya Bun. Nah, kita mengadakan webinar. Semoga nanti ke depannya tetap akan ada webinar rutin ya, Bun. Webinar malam ini berjudul Bumi dan Busui bisa ikut berpuasa nggak ya, gitu ya. Pasti menyambut bulan suci Ramadan, mulai timbul pertanyaan di pikiran para bunda-bunda yang sedang hamil maupun menyusui adalah keinginan untuk ingin berpuasa, tapi ragu nih, boleh nggak ya, aman nggak ya, gitu ya, pasti ya. Semoga nanti dengan adanya sharing materi dari dokter kesayangan klinik utama Bumilku nanti akan dapat pencerahan nih. Kira-kira bisa nggak ya ikut puasa gitu ya, Bun? Oke, acara ini disponsori oleh Milbun by 4 bulan dan 4 bulan apps. Susunan acara malam hari ini boleh Kak Salma? Oke, susunan acara, pembukaan, kemudian akan dilanjutkan sharing materi oleh Dr. Yanti Mustikarani, spesialis obgyn, kemudian dilanjutkan sharing materi dari Dr. Utami Indra Putri sebagai konselor menyusui di Klinik Utama Bumilku, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pengumuman dan penutupan. Sekali lagi diharapkan bunda-bunda dapat ini ya hadir hingga akhir acara karena ada ini nih pengumumannya nanti di belakang ya. Semoga stay tune terus sampai akhir. Sekali lagi, acara ini disponsori oleh Milbun by 4 bulan dan 4 bulan apps. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya Bun ya. 1 jam ke depan kita akan membahas 2 materi ya. Ada materi untuk bumilnya, ada materi untuk busuinya gitu ya, dibahas oleh para ahlinya. Kemudian nanti akan melanjutkan sesi diskusi dan penutupan. Sharing materi yang pertama akan dibahas oleh dokter Obgyn kesayangan klinik utama Bumilku, yaitu Dr. Yanti Mustikarani, spesialis Obgyn dengan materi kiat sehat dan bugar saat berpuasa di kala hamil. Sebelum kita ke materi Dokter Rianti, izinkan saya membaca CV beliau. Ya, Dokter Rianti Mustikarani spesialis Obgyn, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung, kemudian melanjutkan studi dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Beliau sudah banyak ya pelatihan-pelatihan yang diikuti beliau sudah sangat banyak antara lain pelatihan asuhan persalinan normal, pelatihan USG, pelatihan Basic Surgical Skill Obstetri dan Ginekologi oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut Dokter Yanti. Apakah sudah bergabung, Dokter Yanti? Halo, Assalamualaikum Dokter Lara. Selamat malam. Selamat malam, Dok. Siap, Dok? Siap, siap. Siap. Oke, waktunya 25 menit ya, Dok. Siap, Dokter Lara. Terima kasih atas waktunya. Gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para bunda sekalian. Atau bahkan mungkin ada para ayah juga nih yang tentunya siap mendampingi para bunda. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rianti Mustikarani. Saya dokter spesialis obgyn atau dokter spesialis kandungan di Klinik Utama Bumilku. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya bisa menyapa para bunda sekalian, bisa sharing ilmu. Mudah-mudahan sharing ilmu yang disampaikan nanti tentunya akan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, mungkin saya izin untuk share screen. Kak Salma mungkin boleh bisa dibantu untuk share screen.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke, baik. Langsung ke materi ya tentang kiat sehat dan bugar saat berpuasa di kala hamil. Nah, jadi mungkin sebagai pembukaan dulu, saya ingin menyampaikan dulu nih review awal mengenai kehamilan. Jadi apa sih kehamilan itu? Jadi kehamilan merupakan suatu kondisi yang digunakan untuk menggambarkan periode saat janin berkembang di dalam rahim. Nah, kehamilan ini sendiri terjadi selama 40 minggu yang dibagi menjadi dalam 3 trimester. Ada trimester 1, 2, dan 3. Untuk trimester 1 itu dari 0 sampai dengan 12 minggu. Ini merupakan perkembangan awal dari janin, di mana struktur tubuh dan sistem organ dari janin mulai berkembang. Kemudian kebanyakan keguguran atau kecacatan lahir muncul saat periode ini. Kemudian periode kedua adalah trimester 2 dari usia kehamilan 13 sampai 28 minggu, di mana ini merupakan fase perkembangan dan pertumbuhan dari janin. Dan saya dengan usia kehamilan 29 sampai 40 minggu. Nah, di sini terjadi proses atau fase maturasi atau pematangan organ dari janin dan pertumbuhan dari janin itu sendiri. Slide. Nah, trimester 1, ini kita bahas dulu ya. Untuk trimester 1, mungkin di trimester 1 Bunda akan merasakan tanda-tanda ya sebagai berikut ya. Jadi pertama mungkin Bunda lebih sensitif biasanya. Jadi gampang sekali lelah ya. Jadi mungkin jalan sedikit capek, aktivitas sedikit capek ya. Karena memang kondisi trimester 1 itu biasanya Bunda akan lebih merasakan kelelahan yang luar biasa. Kemudian apalagi sih yang mungkin timbul gejala di trimester 1, yaitu payudara biasanya agak sakit atau bengkak. Kemudian puting juga mungkin akan terasa membesar. Kemudian gejala lain yang timbul juga bisa ada keluhan seperti nggak enak atau bahkan mual, bahkan sampai muntah ya, terutama di pagi hari atau mungkin sering dikenal dengan morning sickness ya. Kemudian mungkin ibu hamil juga akan merasa suka atau bahkan tidak suka dengan beberapa jenis makanan tertentu. Lalu moodnya juga bisa jadi berubah-berubah nih, mood swing banget ya, tiba-tiba senang, tapi habis itu tiba-tiba kok gampang sedih gitu ya. Atau bumi juga sering merasakan sulit BAB atau sembelit, kemudian sering kencing, sakit kepala, mungkin juga kalau aktivitas-aktivitas bumi juga bisa merasakan kayak mules-mules, kram di perut ya. Kemudian juga berat badan mungkin bertambah atau cenderungnya bahkan di trimester 1 itu bahkan turun. Itu merupakan gejala-gejala awal kehamilan pada trimester 1. Slide. Nah, lalu ini merupakan fisiologi untuk trimester 2. Nah, pada trimester 2 ini biasanya mual muntah pada ibu hamil udah mulai berkurang nih. Ibu udah mulai merasa enakan ya. Makan juga udah mulai terasa enak ya. Nafsu makan sudah mulai membaik. Bahkan ibu juga udah happy nih biasanya di trimester 2 karena udah bisa ngerasain gerakan janin ya. Namun tetap masih ada gejala-gejala yang mungkin bisa timbul pada ibu hamil. Biasanya ibu hamil tuh sering ngerasa pegel-pegel, kemudian bisa juga muncul tanda stretch mark atau perubahan warna ya pada area kulit, pada bagian paha, perut, dan pantat. Kemudian juga bisa timbul warna yang lebih gelap pada daerah puting, ketiak, atau juga bisa timbul garis samar di daerah pusar, mengarah ke arah kemaluan juga. Kemudian timbul juga bulu-bulu halus, dan ibu juga akan lebih sering ngalamin kesemutan ya. Kemudian kulit wajahnya juga jadi tampak lebih gelap. Bahkan ada beberapa ibu hamil juga yang mungkin kayak lebih sensitif ya, kulitnya banyak jerawatnya atau beruntusan ya. Jadi itu merupakan fisiologi tanda-tanda gejala di trimester 2. Slide. Nah, untuk trimester 3, gejala yang mungkin timbul sesak nafas, mulas, wasir, kemudian sakit dada, mungkin juga udah mulai keluar nih perair susu atau yang disebut dengan kolostrum. Kemudian pusar juga akan timbul, ibu juga udah mulai ngerasa nggak nyaman ya, miring kanan nggak nyaman, tidur nggak nyaman, duduk nggak nyaman ya, atau bahkan juga mungkin timbul kontraksi. Karena kalau kita lihat ilustrasi gambar yang di sebelah
kanan yang warna biru tuh ya. Jadi kehamilannya sudah mulai membesar. Di area atas itu kan berbatasan si kehamilan berbatasan langsung bagian atas tuh mungkin akan menekan dada ya. Dimana kalau jalan sedikit udah mulai capek, terengah-engah ya. Di bagian depan dari rahim itu ada kandung kencing ya. Mungkin ibu akan lebih sering merasa pipis ya, pipis terus ya. Kemudian di bagian belakang itu kan ada apa namanya usus ya, sehingga mungkin ibu hamil juga akan merasakan sembelit, susah BAB, atau bahkan dengan pembesaran rahim yang bertambah besar dengan cepat, itu beberapa juga ada yang mengeluhkan wasir ya. Jadi ya karena kehamilannya sudah semakin membesar sehingga fisiologi akan timbul gejala-gejala tersebut. Slide. Nah, tadi sebagai pengantar sudah saya gambarkan mengenai atau fase-fase kehamilan selama trimester 1, 2, dan 3. Nah, terkait dengan materi yang akan disampaikan hari ini, nih, mungkin langsung ke materinya, apakah ibu hamil boleh berpuasa? Jadi, pada bulan suci Ramadan ini, ibu hamil dan ibu menyusui sebetulnya tetap bisa menjalankan ibadah puasa bila merasa kuat. Ya, namun bagi wanita ataupun ibu yang kondisi fisiknya lemah, tentunya jangan memaksakan diri dan belum kan untuk bukan puasa, ibu hamil bisa berkonsultasi dahulu dengan dokter spesialis kandungan. Nah, berdasarkan evidence base pada sebuah penelitian, itu didapatkan hasil bahwa ternyata puasa yang dilakukan oleh ibu hamil dan ibu menyusui itu tidak akan memberikan efek negatif bagi janin. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu terutama masalah nutrisi ya ibu hamil, karena nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu selain untuk dirinya tentunya akan dimanfaatkan juga oleh janin dalam kandungannya. Slide. Kondisi tertentu ibu hamil yang disarankan untuk tidak berpuasa hamil tidak dianjurkan ya untuk berpuasa karena ditakutkan akan mengalami komplikasi dalam kehamilannya. Nah, kondisi-kondisinya itu seperti apa saja? Pertama mungkin adanya diabetes dalam kehamilan, kemudian tekanan darah tinggi dalam kehamilan atau preeklamsi ya, mungkin para bunda sudah pernah dengar. Kemudian adanya anemia ya. Jadi anemia ini daerah tentunya berbeda ya. Nah, pada anemia tidak disarankan untuk berpuasa. Kemudian pada kasus perempuan dengan mual muntah yang berlebih. Kenapa? Karena kondisi tersebut tentunya ibu hamil rentan mengalami dehidrasi ya sehingga ditakutkan akan mengalami gangguan dalam kehamilannya. Atau ada kondisi-kondisi mendasar yang di mana puasa pada perempuan atau ibu hamil itu malah akan membuat efek samping ya. Mungkin kondisi-kondisi mendasar ini seperti bumil dengan penyakit jantung atau mungkin bumil dengan ada penyakit tiroid atau autoimun mungkin juga harus diperhatikan ya apakah kondisi-kondisi tersebut memang tidak disarankan untuk berpuasa. Slide. Nah, di usia kehamilan berapa sih biasanya ibu hamil mampu berpuasa? Jadi sebetulnya kegiatan berpuasa ini hanya mengubah jadwal makan. Sementara asupan makanan yang dikonsumsi ibu hamil dan ibu menyusui selama berpuasa tetap dibuat sama ya dengan saat tidak berpuasa. Dengan catatan gizi yang seimbang dengan komposisi 50% karbohidrat, 30% protein dan 10-20% lemak ya atau 4 sehat 5 sempurna. Nah, komposisi makanan
dengan gizi yang seimbang tentunya akan menghasilkan nutrisi yang bagus untuk ibu dan janin. Nah, pada saat trimester 2 atau usia kehamilan lebih dari 20 minggu, biasanya ibu hamil ini udah mulai beradaptasi nih dengan kehamilannya. Jadi secara fisik biasanya ibu hamil sudah lebih kuat, kemudian tadi ya nafsu makannya juga udah lebih membaik ya, makanannya juga udah bervariasi. Jadi memang yang dianjurkan bisa berpuasa adalah ibu yang masa kehamilannya mungkin sekitar lebih dari 5 bulan ke atas ya, atau lebih dari 5 bulan. Tapi balik lagi ya, kondisi fisik dari ibu itu sendiri ya, karena kondisi fisik setiap ibu hamil itu akan berbeda-beda. Intinya jika memang merasa mampu, walaupun hamilnya itu di bawah 5 bulan, dipersilahkan untuk tetap berpuasa dengan catatan memang kondisi kehamilannya baik dan sudah mengikuti anjuran dari dokter. Slide. Bumi berpuasa, boleh berpuasa ya, tentu boleh berpuasa, asupan nutrisinya harus juga kebutuhan hamil dan cukupkan kurang lebih 5 kalori pernya. Boleh berpuasa tadi mungkin dibahas umumnya ya, ibu di kesehatan khusus ya yang dapat membantu ibu janin atau secara garis besar adalah ibu hamil dengan resiko tinggi seperti tadi ya DM dalam kehamilan, hipertensi dalam kehamilan, atau mungkin ada ibu hamil dengan gangguan kelainan darah misalkan dengan gejala mimisan ya, kemudian ibu hamil dengan hidrasi ya, kemudian ibu hamil yang merasakan ini anemi tidak atau ibu yang ya, melakukan dahulu. Dokter Yanti, maaf suaranya terputus-putus. Iya dok, Agak masih terputus. putus-putus ya? Oh, sekarang udah lancar. Tadi, tadi terputus-putus. Lancar, iya. Oke. Sorry, Ya, nggak apa-apa, udah dok. jelas ya. Jadi Sudah. itu tadi ya. Tadi yang terputus-putus sampai mana ya dokter? Maaf. Mungkin diulang yang tidak boleh berpuasa, dok. Oh, yang tidak Untuk boleh kondisi yang berpuasa tidak boleh ya. berpuasa. Baik, yang tidak boleh berpuasa. Ya, tadi ya sudah dibahas sebelumnya kondisi ibu hamil yang mengalami kondisi khusus ya, yang tentunya dapat membahayakan kesehatan ibu dan janinnya, atau secara garis besar ibu dengan kehamilan resiko tinggi, misalkan DM dalam kehamilan, hipertensi dalam kehamilan ya, atau ibu hamil dengan adanya kelainan darah, dengan ada tanda mimisan misalkan ya, atau ada demam tinggi, ada dehidrasi, atau ibu hamil yang merasakan gerakan janinnya mulai berkurang ya, dan ibu hamil dengan anemia. Kemudian ibu hamil pada trimester 3 tidak disarankan berpuasa jika ditemukan masalah dalam pemeriksaan saat kehamilannya. Misalkan air ketubannya sudah mulai sedikit, Dok, atau tadi ya pergerakan janin mulai berkurang, atau mungkin dalam pemeriksaan kardiotokografi atau kesejahteraan janinnya sudah mulai tidak baik ya. Itu tidak disarankan untuk melakukan puasa. Slide. Nah, ini resiko yang mungkin terjadi jika ibu hamil berpuasa. Tentunya karena
eh, asupan nutrisinya mungkin berkurang, gejala-gejala yang mungkin timbul, gejala awal biasanya pusing ya, kelelahan, mungkin bingung, kemudian ada sakit kepala, ada perasaan nyeri di ulu hati karena asam lambungnya yang naik, atau timbul gejala-gejala dehidrasi ya, kayak misalnya mas pusing, gemeter, ya, nah, atau menurut dia hentikan puasanya ya. Kemudian pada pasien ibu hamil dengan trimester 1 juga sebaiknya tidak berpuasa karena resiko gangguan kesajian. Untuk trimester 2 dan 3 jika ibu asupan gizi dan cukup tidak terlalu lama. Jadi ini juga setiap ya selang-selingnya tidak memaksakan lah ya. Slide. Nah, ini tanda bahaya ibu hamil saat berpuasa ya. Ini berat badannya tidak naik atau bahkan ya yang turun drastis ya. Kemudian kematian atau dehidrasi, kemudian sakit kepala atau demam ya, atau ada mual muntah atau mungkin yang pada kehamilan trimester 2 ya, trimester 2 ke atas ya, gerakan janinnya dirasa berkurang itu buka. Artinya kalau ada anda segera puasa karena itu tanda hamil. Selalu konsultasi dahulu terkandung, kemudian kenalkan kalau yang Maaf dok, kan dokter, dia suaranya, cukup kebutuhan tetap bisa. maaf dokter Yanti, Putus-putus lagi ya dok? putus-putus dan menggema gitu dok. Iya, Heeh. Mungkin boleh diulang sedikit dok yang apa namanya? ini sudah Kapan jelas harus belum ya membatalkan? dok? Sudah jelas sekarang. Kapan mulai apa? Membatalkan ya dok ya? Misalnya kapan harus diperiksakan? Mungkin boleh diulang lagi dok. Iya, intinya kalau ada tanda, bila ada tanda-tanda bahaya pada ibu hamil seperti yang tampak di slide ya, di mana ada berat badan tidak naik bahkan turun ya, kemudian ada haus yang berlebihan atau tanda dehidrasi, ada sakit kepala, demam, mual muntah ataupun merasa gerakan janin berkurang, intinya harus segera berbuka ya. Jangan lanjutkan puasa Anda apabila timbul tanda-tanda bahaya seperti di atas. Slide. Nah, ini tips kecukupan untuk gizi seimbang ya. Seperti sudah disampaikan tadi bahwa puasa itu hanya memindahkan jam makan ya sebetulnya. Tapi intinya nutrisinya tetap sama ya. Jadi gizi yang seimbang jadi dipenuhi saat 40% saat berbuka, kemudian 10% setelah tarawih, kemudian 10% saat buka dan 40% saat sahur ya. Jadi tetap sama ya. Jumlah asupannya sesuai dengan kebutuhan energi harian setiap harinya, hanya jam makannya saja yang dipindahkan ya. Namun untuk nutrisinya diupayakan tetap sama ya. Slide. Nah, ini tips cukup minum saat puasa. Jadi sama juga seperti keseharian sehari-hari minimal minum 8 gelas per hari. Tipsnya adalah 1 gelas setelah bangun tidur ya. Setelah bangun sahur ya saat akan menjelang sahur. Kemudian 1 gelas sebelum makan sahur. 1 gelas setelah makan sahur. Kemudian 1 gelas setelah azan maghrib. Lalu sebelum makan buka puasa, setelah makan buka puasa, kemudian setelah tarawih dan sebelum tidur. Jadi tetap jumlahnya diupayakan minimal 8 gelas untuk perharinya. Nah, ini bagaimana sih agar tetap fit selama Ramadan? Kita harus perhatikan yang pertama adalah food atau makanannya ya. Itu tadi kita harus memenuhi kebutuhan gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna dengan melengkapi makro dan mikronutriensnya. Kemudian tetap lakukan exercise ya, latihan dilakukan
30 sampai 45 menit menjelang atau setelah buka puasa. Lalu jangan lupa ya, ini yang tak kalah penting adalah manajemen dari stresnya. Karena itu tadi ya, selama kehamilan memang biasanya lebih sensitif ya. Jadi minimalkanlah stres, tetap berpikiran positif ya. Insya Allah sehat, insya Allah kuat ya. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Kemudian jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup ya. Jadi diupayakan istirahat yang cukup selama 7 sampai 8 jam per harinya. Ya, slide. Nah, ini mungkin poin pentingnya di sini ya. Jadi ingat dan selalu diingat ya. Yang pertama adalah berkonsultasi konsultasi dahulu dengan puas juga tentang kemungkinan keluhan-keluhan yang mungkin dihadapi berpuasa. Nah, jika Bunda memutuskan untuk berpuasa, tetapi kemudian timbul rasa yang tadi tanda bahaya ya, seperti rasa sangat haus, mual, muntah, pusing sampai mau pingsan ataupun ada keluhan, intinya jangan egois ya, segera batalkan puasanya untuk mencegah kondisi yang makin buruk dan segera periksakan ke dokter kandungan untuk memastikan kondisi kesehatan Bumil. Ya, jadi insya Allah Bumilnya udah siap berpuasa, semangat. Mudah-mudahan ibu dan janinnya sehat selalu. Oke, salam sehat. Mungkin sharing ilmu yang bisa saya sampaikan dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, ada trouble sinyal, ini mungkin sinyal saya kurang bagus. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yanti atas Terima kasih Dokter Lara. sharingnya. Terima kasih Bunda-Bunda semua. Mungkin nanti boleh istirahat dulu dok, nanti bergabung lagi di sesi diskusi ya dok. Oke, Oke. makasih Dokter Lara. Saya Ya. kembalikan kepada Dokter Lara. Ya, terima kasih dok. Jadi ternyata para bumil-bumil di sini rame nih bumil kayaknya di kolom komen ya. Boleh loh para bumil-bumil mau nanya, boleh di drop di kolom komentar ya. Pertanyaan Dokter Yanti, nanti kita akan bahas di sesi diskusi. Ternyata bumil itu boleh ya puasa ya. Namun jangan memaksakan diri. Jadi tetap diperhatikan nih tanda bahayanya. Dan bumil yang boleh puasa itu tentu yang sehat, ibunya dan janinnya. Nah, untuk memastikan janinnya sehat atau tidak nih perlu konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis kandungan. Nah, bagi warga Jabodetabek dan BSD ya, sekitarnya ini bisa nih langsung ke klinik utama Bumilku, ketemu langsung sama dokter Yanti untuk memastikan nih sebelum puasa, kira-kira aman nggak dok soal saya puasa? Jadi di USG dulu gitu ya, diperiksa janinnya, kondisi kehamilannya sehat, sehingga bisa nih berpuasa gitu ya, bunda-bunda ya. Kemudian ini Bunda ada sedikit info untuk para Bunda dan ayah juga ya. Ada juga beberapa ayah seperti yang bergabung. Nah, selamat bergabung ayah. Jadi ini boleh merename nama ya sesuai nama underscore ininya ya kota atau kabupaten tempat tinggalnya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke materi kedua ya, sharing materi dengan Dr. Utami Indra Putri, konselor laktasi di Klinik Bumilku juga. Bagaimana Busi bisa berpuasa dengan aman? Ya, sebelum kita bergabung dengan Dr. Utami, izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Utami Indra Putri, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, merupakan dokter umum, sekaligus konselor laktasi dan MPASI. Nah, pelatihan yang beliau sudah ini ikuti sudah banyak ya, ada pelatihan konseling menyusui 40 jam WHO, ada Power Lactation Massage Course Arugaan, Lactation Online Breastfeeding Conference, ada Gold Learning, ada Gold Optimizing the Feeding Abilities, ya banyak sekali. Sekarang tanpa berlama-lama kita langsung panggil Dokter Utami. Apakah Dokter Utami sudah bergabung? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Dokter Lara. Apa kabar dok? Alhamdulillah, baik dokter. Dokter Lara sehat Alhamdulillah. ya, Sehat, Alhamdulillah dok. Oke, udah siap ya dok? Insya Allah. Baik, waktu dan layar saya persilakan. Silakan Dokter Utami. Baik, terima kasih banyak Dokter Lara. Saya izin share screen sebentar. Baik, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
malam, Bunda dan barangkali Ayah semua. Terima kasih sudah bergabung di sharing malam hari ini. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan seputar menyusui bagi ibu yang hamil. Nah, di sini ada banyak kesamaan dengan presentasi sebelumnya dari Dokter Yanti. Terima kasih banyak juga, Dok. Eh, ada beberapa yang sudah mewakili untuk ibu menyusui juga. Jadi mirip-mirip sebetulnya ya untuk ibu menyusui. Namun mungkin di sini kita akan bahas lebih ke khusus untuk ibu menyusui bagaimana untuk mempersiapkannya, apakah memungkinkan untuk berpuasa dan bagaimana yang sebaiknya dihindari atau menunda gitu ya untuk berpuasa kondisinya seperti apa. Nah, sebelum kita bahas seputar berpuasa, mungkin ini yang perlu kita lihat gitu ya. Jadi ada nggak ya hubungan status gizi dengan menyusui gitu. Nah, ada yang namanya mungkin pernah dengar, pernah membaca yang namanya malnutrisi ya. Nah, malnutrisi ini sering dianggap sebagai yang namanya gizi buruk atau mungkin lebih tepatnya sebetulnya adalah sebuah kondisi di mana ada ketidakseimbangan eh, tidak terpenuhinya dan tidak seimbangnya kebutuhan nutrisi dengan yang didapatkan oleh seseorang gitu. Nah, yang sering diketahui biasanya adalah yang berat badannya kurang ya. Apakah itu bayi yang beratnya kurang, apakah ibu hamil yang beratnya kurang, atau ibu yang sedang tidak hamil yang beratnya kurang, underweight, seringkali dikenal dengan kurang gizinya gitu. Jadi berat badan kurang. Tapi ternyata mungkin belum banyak juga yang tahu kalau ternyata berat badan yang kurang ini bukan hanya membuat ibunya tampil mungkin terlihat lebih kurus dari umumnya atau dari yang semestinya, tapi juga berdampak pada tingkat inisiasi menyusui dini. Jadi ternyata diteliti ada juga hubungannya dengan status gizi yang underweight. Ibu dengan underweight itu juga terdapat beresiko tingkat inisiasi menyusui dininya menjadi lebih rendah gitu. Dan juga mungkin banyak yang kurang tahu atau belum ngeh gitu ya, kalau ternyata berat badan berlebih, kalau di bayi-bayi mungkin dilihat oh, kayaknya gemoy, kayaknya wah ini bagus nih gitu ya. Tapi ternyata juga bisa yang namanya overweight untuk bayi gitu ya. Dewasa sama, apalagi dewasa juga bisa disebut juga dengan overweight kalau beratnya berlebih. Dan ternyata itu juga dimaksud dengan termasuk ke dalam kelompok malnutrisi, bukan yang nutrisi baik gitu. Jadi overweight dan obesitas ini juga salah satu bagian dari malnutrisi juga, yang nutrisinya itu perlu untuk diperbaiki menjadi baik gitu ya. Jadi ada overweight dan ada obesitas. Jadi overweight itu berat badan berlebih, obesitas itu lebih lagi gitu ya obesitas. Misalnya dihitung dengan indeks massa tubuh, ada hitungannya berat dibagi tinggi dalam meter, kilogram per meter kuadrat, di atas 25 itu sudah disebut dengan obesitas. Lalu kenapa sih memangnya overweight? Kalau overweight ada resiko rendahnya produksi ASI. Nah, kemudian bagaimana dengan obesitas? Kalau obesitas, nah ini juga ada resiko respon prolaktin terhadap hisapan bayi. Prolaktin ini adalah salah satu hormon yang membuat ASI itu bisa dihasilkan oleh tubuh ibu gitu ya. Nah, ini responnya biasanya akan sangat terpicu oleh hisapan bayi ketika bayinya menyusu pada ibu. Jadi ketika bayinya nyusu ke ibu, biasanya tubuh ibu akan membaca, oh ya, ini sedang diminum oleh bayi ASI-nya dan hormon ini akan menjadi lebih aktif gitu ya, yang menghasilkan ASI. Namun pada ibu yang obesitas itu dia nggak terlalu responsif gitu ya, jadi dia lebih slow gitu responnya terhadap hisapan bayi dan ini beresiko pula nanti terhadap aliran ASI ke depannya, juga ke produksinya gitu ya. Dan pada ibu dengan obesitas, karena mungkin akan ada kandungan lemak yang lebih banyak gitu ya di beberapa bagian tubuh ibu, itu juga akan membuat ada resiko puting datar atau flat nipple gitu pada saat bayinya sudah lahir dan perlu untuk menyusu. Dan ini sering sekali menjadi salah satu tantangan bagi ibu menyusui karena bayi yang sebetulnya bisa untuk menyusu pada ibu, tapi memang perlu teknik tertentu, biasanya dengan memposisikan di samping atau mungkin ibunya laid back, posisi berbaring gitu. Nah, ada juga resiko pembentukan ASI yang terlambat gitu ya setelah melahirkan. Delayed lactogenesis 2-nya bisa terjadi. Jadi lactogenesis itu pembentukan ASI yang mestinya itu sudah
muncul gitu ya di saat sudah melahirkan, tapi ini jadi sedikit melambat gitu ya. Ada juga resiko lainnya ke ibunya, ke bayinya. Ada kemungkinan bayi berat lahirnya menjadi besar atau makrosomia, dan juga ibunya sendiri bisa beresiko mengalami penyakit kronis atau penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini biasanya bermula dari obesitas. Dan kalau bisa dilihat di sini ya, ada salah satu flyer dari Kemenkes. Jadi meliputi penyakit apa aja sih yang tidak menular itu ada hipertensi, ada diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, kanker, kemudian penyakit pernapasan kronis, dan sebagainya yang merupakan penyakit yang tidak menular tapi biasanya sering dikenal lebih ke kronis gitu ya. Jadi jangka panjang dan butuh pengobatan yang cukup intens gitu dan berkelanjutan. Dan ini bisa kita cegah sejak awal dengan cara sebisa mungkin mencegah obesitas, atau kalau memang yang sudah obesitas itu segera diusahakan untuk ke turun berat badannya gitu. Nah, jadi itu beberapa yang dapat mempengaruhi ibu menyusui gitu ya. Setelah kita pahami itu, mungkin di sini bunda-bunda atau para ayah akan jadi bertanya-tanya gitu ya. Jadi gimana dong supaya jangan sampai underweight, jangan sampai overweight, kebutuhan apa yang harus dipenuhi untuk ibu menyusui. Nah, ini kebutuhan nutrisi ibu menyusui mirip dengan ibu hamil itu perlu terpenuhi, tadi dijelaskan oleh Dokter Yanti, ada karbohidrat, protein, ada lemak, dan juga ada vitamin dan mineral yang harus dipenuhi. Nah, ini dikelompokkan dengan dua kelompok besar makanan, makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ini yang tadi disebut dengan karbohidrat, lemak, protein, ini termasuk ke yang namanya makronutrien, yaitu zat di makanan yang dibutuhkan untuk berkegiatan sehari-hari gitu ya, berfungsi untuk menjaga fungsi tubuh. Dan biasanya ini butuh cukup besar gitu ya, jumlahnya, kalorinya juga besar. Kemudian ada yang namanya lagi mikronutrien. Nah, ini mikronutrien ini contohnya vitamin dan mineral yang namanya vitamin A, B, C, D dan sebagainya. Kemudian ada zat besi, yodium ya dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke mikronutrien. Ini zat yang dibutuhkan dalam jumlah tertentu dan mempunyai peran yang sangat penting juga bagi kesehatan ibu. Nah, fungsinya apa? Kalau vitamin biasanya ini untuk membantu juga produksi energi. Kalau misalnya ibu mungkin pernah tergores itu luka gitu ya. Kemudian dia jadi sembuh sendiri. Nah, itu ada peran vitamin di sini yang ada kandungannya cukup di tubuh, dia akan membantu pemulihan tubuh itu dengan cepat. Pembentukan tulang, imunitas, daya tahan tubuh, dan juga kesehatan kulit. Untuk mineral, ini membantu untuk menjaga kesehatan jantung dan kesehatan tulang. Dan semua ini perlu dipenuhi. Mungkin ada yang bingung cara memenuhi, nanti kita bahas ya sekilas nanti bagaimana memenuhinya. Nah, yang jelas kalau misalnya ibu hanya fokus makan di karbo saja, nasi saja gitu yang banyak begitu ya, maka dan tidak memperhatikan mikronutriennya, maka ini terancam untuk tidak terpenuhi begitu. Oke, dan kita lanjut dulu. Nah, terus gimana kalau untuk berpuasa? Bagaimana sih dampaknya ke ibu menyusui? Nah, ini ada beberapa penelitian yang menyatakan gitu ya bahwa ternyata tidak ditemukan efek yang signifikan dari si jumlah produksi ASI-nya itu maupun si komposisi makronutrien dari ASI. Di dalam ASI itu juga ada makronutrien, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Nah, itu ternyata Masya Allahnya tidak begitu terpengaruh ya pada saat ibu berpuasa. Namun, sebagian mikronutrien seperti zinc, magnesium, potasium itu menurun secara signifikan pada ibu menyusui. Ini penelitian tahun 2006. Nah, yang terbaru lagi di 2020. Nah, di sini untuk ibu yang menyusui ini dikatakan di sini perubahan paling banyak itu lebih ke elektrolit bersifat sedang, jadi tidak berat gitu ya, dan tidak ada perubahan signifikan juga pada makronutriennya. Mirip ya dengan yang penelitian sebelumnya tahun 2006. Nah, jadi disimpulkan sebetulnya kalau puasa jangka pendek, yang dimaksud puasa jangka pendek ini kurang dari 24 jam gitu ya, 18 sampai 25 jam, ini tidak mempengaruhi makronutrien ASI gitu. Jadi disimpulkan seperti itu. Atau pantangan cairan, puasa ya, puasa minum maksudnya gitu. Nah, ini juga tidak mengaruhi signifikan ke makronutrien. Nah, jadi gimana sih bedanya untuk ibu yang nggak berpuasa dengan yang berpuasa? Nah, sebelum kita perlu ke kebutuhan nih ya,
Kalau misalnya kita bandingkan asupan energinya, ibu yang tidak berpuasa itu bisa mendapat sepanjang hari. Ibu lapar, ibu makan. Nah, yang terbaik untuk memenuhi nutrisi adalah setiap ibu merasa lapar, ibu makan sebetulnya. Jadi itu nggak apa-apa banget kalau ibu lapar lalu makan ya untuk ibu menyusui. Nah, tentu memang cara makannya juga perlu untuk diperhatikan. Kemudian untuk saat berpuasa, nah itu memang bedanya adalah ibu hanya bisa dapat asupan energi saat berbuka dan sahur saja gitu ya. Jadi hanya pada saat sahur, lalu berbuka, dan sepanjang malam sampai pagi itu gitu ya, jeda waktunya. Nah, metabolisme tubuhnya juga berbeda. Untuk yang ibu yang tidak berpuasa, mungkin akan diolah dari karbohidrat dan lemak secara eh, normal gitu ya, seperti biasanya. Tapi kalau saat berpuasa itu lebih banyak lemak yang diambil sebagai sumber energi untuk diolah di tubuh gitu. Kemudian produksi ASI. Nah, ini mungkin yang sering ditanya-tanya gimana ya bedanya untuk yang berpuasa maupun tidak. Kalau yang tidak berpuasa itu biasanya stabil selama asupan tercukupi, sedangkan yang saat berpuasa bisa jadi stabil juga, tapi juga bisa sedikit turun kalau ibu dehidrasi atau kondisi tertentu lainnya. Tingkat energi ibu bisa normal kalau makan cukup, tapi kalau saat berpuasa bisa lebih cepat lelah karena kurang nutrisi atau kurang cairan gitu ya, jadi dehidrasi dan mungkin dapat mempengaruhi pengasuhan ketika ibu merasa sangat kelelahan gitu ya. Kemudian pengaruhnya pada bayi bagaimana? Kalau yang tidak berpuasa mungkin ASI tetap berkualitas, sedangkan yang berpuasa insya Allah tetap berkualitas juga ASInya. Namun bayi mungkin ada sedikit perbedaan perilaku ya. Mungkin dia akan lebih sering menyusunya. Kemudian produksi juga bisa jadi kalau bisa ibu dehidrasi tadi ya ikut menurun juga sementara. Nah, namun sebetulnya tidak perlu begitu khawatir selama tidak ada tanda-tanda bahaya pada ibu dan bayi. Dan itu insya Allah boleh untuk dilanjutkan berpuasanya. Nah, maka jadi sebetulnya ibu menyusui memungkinkan untuk berpuasa. Nah, dengan kondisi yang perlu diperhatikan, status gizi ibu baik begitu. Kalau status gizi ibu underweight, overweight, obesitas, maka perlu sebaiknya konsultasi terlebih dahulu untuk dilihat memungkinkan nggak ibu untuk berpuasa. Dilihat dari kondisi ibu dan kondisi bayinya. Kemudian kondisi bayi juga perlu dinyatakan sehat oleh dokternya dan status gizi bayi baik karena tentu kalau bayi kan timbang di tiap bulan gitu ya, lalu kan diperiksa oleh dokter spesialis anak atau dokter yang menangani atau bidan mungkin yang ada di posyandu atau di puskesmas atau di klinik. Nah itu nanti silahkan ditanyakan gitu ya gimana kondisi bayinya. Kemudian lebih disarankan sebetulnya kalau bayinya di atas usia 6 bulan, karena bayinya kan sudah tidak begitu tergantung sama ASI saja, nah dan sudah mulai makan, maka di sini biasanya akan lebih aman gitu ya untuk bayinya dan juga untuk ibunya. Kemudian ibu perlu kondisinya itu produksi ASINya memang cukup untuk bayinya tidak perlu berlebih ya, cukup aja gitu ya. Kemudian bayi juga tidak ada masalah menyusu. Nah, maka ini bila semuanya bisa dipenuhi, memungkinkan untuk ibu berpuasa, insya Allah. Lalu kapan harus menunda atau kapan harus berbuka? Nah, ini ada beberapa kondisi ibu dan kondisi bayi. Kondisi ibu, ini kalau misalnya ibu sedang sakit, apalagi perlu konsultasi, maka ini sebaiknya ditunda dulu, diobati dulu ibunya. Kemudian kalau ibu kehilangan berat badan lebih dari 1 kilogram dalam 1 minggu, nah maka ini sering mempengaruhi produksi ASI, maka perlu untuk ditunda berpuasanya atau ibu berbuka. Dan apabila ada tanda dehidrasi, ibu ada rasa haus hebat, kering berlebih di mulut, kulit sangat kering gitu ya. Kemudian ini maaf ya kurang ketikannya itu. Kemudian nyeri kepala hebat, warna air seni gelap pekat, berbau menyengat. Nah ini ada kemungkinan tanda dehidrasi. Ibu segera berbukalah sebelum pingsan. Jangan pingsan dulu baru buka puasa. Puasanya dibuka dulu aja gitu. Lalu kalau melihat kondisi bayi bagaimana, ibunya baik-baik aja gitu. Kalau untuk bayinya, ibu silahkan lihat berat bayinya. Kalau misalnya tidak naik atau bahkan turun, maka ibu perlu untuk buka puasa atau ditunda puasanya. Terlihat lebih rewel, lebih gelisah, tidak seperti biasanya begitu ya, maka ibu cobalah untuk berbuka saja.
buang air kecilnya bayi lebih jarang, popok terlihat lebih sering keringnya dibanding basahnya. Ini ada kemungkinan ada tanda dehidrasi, suhu bayi meningkat atau demam, dan kemudian kalau bayinya sebetulnya sehat, tapi dokter sedang memprogramkan bayinya ini mesti naik nih gitu ya. Jadi sedang dikejar gitu ya berat badannya, maka sebaiknya ibu menunda dulu untuk berpuasa. Nah, sebetulnya mungkin ini untuk sedikit mungkin ya yang insight yang saya dapat juga gitu. Kalau misalnya memang belum memungkinkan untuk berpuasa, di sini dalam Quran surat Al-Zalzalah, karena kita temanya Ramadan ya, dan insya Allah yang menyimak mungkin Muslim semua, sebetulnya di sini Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, maka dia akan melihat balasannya nanti. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, di sini mungkin yang bisa kita ambil adalah apa? Seringkali mungkin sedih untuk bagi yang harus menunda puasa gitu ya. Inginnya puasa karena berbeda gitu ya rasanya di bulan puasa itu enggak, puasa tuh kurang gitu rasanya pasti. Lalu mungkin karena kecewa itu jangan sampai hal-hal yang lain yang sebetulnya kebaikan menjadi kekurangan. Mungkin ada yang pelintas gitu ya terpikir, aduh udah saya harus nyusul kamu jadi saya nggak bisa puasa, gitu ya. Padahal itu sebetulnya sebuah kebaikan yang perlu untuk kita apresiasi juga gitu. Dan insya Allah itu juga dibalas gitu ya. Kebaikan sekecil apapun itu gitu. Dan mungkin untuk sekedar mengingatkan juga di sini ada suatu hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meringankan setengah sholat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil, dan menyusui. Oke, nah ini kemudian kalau misalnya stres, apakah pengaruh juga nih untuk ke ibu menyusui? Ibu menyusui itu nggak boleh stres nggak sih gitu ya? Jadi sebetulnya betul, sebetulnya bisa mempengaruhi tapi tidak langsung gitu ya. Tidak langsung mempengaruhi suplai ASI-nya. Karena ketika ibu mengalami stres, yang meningkat itu hormon stres, hormon kortisol, dan ini bisa mempengaruhi juga ke bayi yang disusuinya. Ibu mungkin yang hormon stres ini juga tidak hanya karena pikiran ya, tapi juga karena kelelahan misalnya, atau sedang sakit, itu juga bisa. Dan itu memang bisa mempengaruhi aliran ASI terutama. Namun lucunya juga, Masya Allahnya, menyusui langsung itu juga ternyata dapat membantu mengelola stres itu sendiri. Lucu ya gitu. Karena ketika bayi menempel pada ibu, hormon oksitosin itu akan aktif, hormon prolaktin juga. Jadi itu dua hormon yang membantu untuk produksi dan mengalirkan ASI gitu ya. Jadi hormon salah satunya tadi hormon oksitosin itu adalah hormon yang mungkin Bunda-Bunda di sini kalau pernah baca-baca atau pernah dengar itu yang disebut dengan hormon cinta gitu. Biasanya suka dipancing-pancing saat mau melahirkan kan, yang untuk kontraksi hormon cinta juga ya, sama hormonnya, hormon oksitosin juga. Dan hormon oksitosin ini ketika meningkat pada ibu, ibu itu juga akan merasa tenang gitu. Pernah perhatikan kalau misalnya ibu menyusui atau ibu sedang pumping, kok habis itu ngantuk banget gitu ya. Salah satunya adalah peran dari hormon ini. Jadi ternyata menyusui juga membantu mengelola stres. Bukan dia yang menyebabkan stres ya, tapi dia membantu untuk mengelola stres. Kalau misalnya memang ada tantangan, maka perlu untuk cari bantuan. Nah, tadi ini ya hormon yang mempengaruhi saat ibu menyusui, hormon prolaktin yang menyebabkan pabriknya bekerja untuk produksi ASI, si kelenjar ASI itu yang di sebelah sini. Kemudian hormon oksitosin yang menyebabkan ASI itu bisa ngalir keluar gitu. Izin Dokter Lara, ini saya habis ya waktunya ya. Masih boleh sedikit lagi, Dok. Dikit lagi, Lima oke. menit. 5 menit, baik-baik. Terima kasih, Dok. Oke, jadi ini ada beberapa yang menghambat, ada beberapa yang membantu supaya refleks oksitosin bisa berjalan. Saya cepat aja mungkin ya. Dan ini bukan tanda pasti ASI kurang yang ada di sini ya. Silakan nanti ditanyakan nanti kenapa kok bisa begitu, bayi sering menyusul berarti bukan ASInya kurang, tiba-tiba menyusul lebih sering tanda ASI, belum tentu karena ASI kurang. Iya, jadi ini bukan belum tentu tanda ASI kurang. Eh, nggak naik sesuai usia, tipisnya kurang dari 6 kali sehari untuk bayi usia seminggu ke atas, maka itu berarti kemungkinan ASInya kurang. Dan juga bukan berarti produksinya yang kurang. Belum tentu karena itu saja. Jangan-jangan bayinya yang kesulitan untuk menyusu. Susunya lepas-lepas, seringnya menolak. Nah, berarti itu belum tentu karena produksi ASI ya.
gitu. Nah, prinsip kerja produksi ini supply meets demand. Jadi ini perlu untuk terus diberikan gitu sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah, kebutuhan itu bisa dipenuhi. Tadi ya, ibu kalau misalnya mau berpuasa, sebetulnya untuk ibu yang tidak berpuasa sama gitu ya, kebutuhannya juga seperti ini. Mudahnya untuk terpenuhi semua makro mikronutrien yang tadi, kalau misalnya ibu bingung ini sumbernya dari mana aja, jumlahnya berapa, ini gampangnya seperti ini. Jadi dari Kementerian Kesehatan tuh sudah membuatkan isi piringku tuh bisa seperti ini, bagi dua, 2/3-nya karbo, yang setengah ini ya, sepertiganya protein, kemudian yang setengahnya lagi, 2/3-nya sayur, sepertiganya buah. Kemudian minum air putih, kalau biasanya 8 gelas minumnya, untuk ibu menyusui perlu lebih ya, 10-12 gelas sehari. Nah, ini mungkin yang perlu juga dibatasi, gula, garam, dan lemak. Disarankan maksimal dalam sehari itu hanya 4 sendok makan gula atau 54 gram gitu. Kemudian kalau garam sebisa mungkin maksimal itu 2 gram aja hari, 2 gram. Kemudian lemak maksimal 5 sendok makan atau 72 gram. Jadi ini akan sangat membantu supaya ibu, terutama ibu menyusui, kalau laparan gitu ya, itu perhatikan makan minumnya. Kalau misalnya kita kebanyakan yang diasup hanya tinggi gula gitu ya, makan atau minuman tinggi gula terus, kemudian nggak terasa total-total ternyata bisa lebih dari 4 sendok makan, lebih dari 54 gram dalam sehari gulanya. Nah itu ada resiko overweight atau obesitas gitu ya. Jadi perlu untuk diperhatikan makanannya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan makanannya, aktivitasnya, hindari untuk merokok, stop ya, bukan dihindari ya, di stop merokok, stop alkohol, jaga berat badan ideal, dan cek berkala tekanan darah, gula darah, dan indeks massa tubuh. Nah, ini juga yang saya ingin sekali untuk, mungkin sedikit lagi, ini terakhir lah, penting juga untuk kita mengerti apa sih yang kita makan itu gitu. Jadi selain tadi makan makanan yang gizi seimbang, kalau misalnya ibu mau beli cemilan, makan sesuatu dan melihat ada ya, pasti ada nih kan di sini informasi nilai gizinya, nutrition facts-nya ya kalau di bahasa Inggrisnya itu di sini tulisannya. Nah, itu bukan hanya sekedar angka, tapi ini sebetulnya bisa membantu ibu untuk tahu aku itu perlu membatasi yang mana dan perlu mencukupi yang mana gitu. Nah, di sini yang bisa diperhatikan tadi kan ada lemak, protein, karbohidrat, dan total karbohidrat. Di sini kan makro. Ini di bawahnya ada natrium, kalium, dan sebagainya. Di sini ada mikronutrien. Yang perlu dipenuhi itu, nih yang kuning ini ya, serat dan mikronutrien yang ada di sini, kalsium, fosfor, dan sebagainya. Yang dibatasi lemak, natrium, gula ya, termasuk gula tadi ya. Natrium ini tadi garam maksudnya. Begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat contoh nih, ini sodiumnya 88 miligram. Sehari itu maksimal 2000 miligram gitu ya. Nah, jadi kita bisa hitung tuh, oh ya saya makan segini. Nah, kemudian gulanya kita cek, sugarnya, added sugarnya, gula tambahannya itu ada 13 gram, maksimal 54 gram tadi ya, atau 5 sendok makan gitu. 50 sampai 54 gram. Nah, kalau misalnya lihat juga di atas sini, ini bar, sepertinya ini macam wafer-wafer gitu ya, ada barnya. Lihat juga takaran sajinya, ini tuh untuk mewakili berapa banyak sih yang dimakan. Karena kadang dalam satu kemasan itu ada banyak isinya, tapi informasi nilai gizinya itu hanya untuk per serving aja, per porsi gitu ya. Nah, dibaca dulu satu porsi di sini itu untuk apa? Untuk seberapa banyak? Ternyata di sini untuk 2 bar. Mungkin isinya ada lebih dari 2, tapi yang ada di sini ini isinya untuk 2 bar aja. Jadi kalau misalnya ibu makannya 4, berarti 2 kali ini gitu yang ada di sini yang dimakan gitu ya. Jadi batasi dan kenali apa yang ada di informasi nilai gizi. Nah, ini tadi sudah dibahas juga. Jangan sampai terlalu kelelahan, perbanyak di ruangan, cukupkan istirahat, hindari konsumsi teh atau kopi selama ibu berpuasa karena ada sifat diuretik yang membuat cairan lebih banyak keluar gitu dan itu kan mau mencegah untuk mudah haus, dehidrasi kan. Jadi ini hindari dulu.
Kemudian ini utamakan karbonya itu yang kompleks dibandingkan yang sederhana. Jadi makanan yang utuh, real food, sebisa mungkin hindari yang gula-gula gitu ya. Oke, penambah gula saat berbuka. Oke, kemudian jangan lupa untuk bangun lingkungan suportif. Untuk ibu menyusui, perlu persiapan itu juga lingkungan ya, juga dipersiapkan. Ibu perlu support dari keluarga terdekat, orang yang bisa dipercaya. Ibu boleh untuk konsultasi dulu dengan tenaga kesehatan, saya mampu nggak ya untuk berpuasa ini, boleh nggak ya gitu. Pilih fasilitas yang mendukung, boleh bergabung dengan komunitas, dan ibu hati-hati baca-baca, scrolling-scrolling, lihat apakah sumbernya bisa dipercaya atau tidak. Nah, dan setiap ibu di sejak kehamilan sampai bayinya sudah lahir, sebetulnya rekomendasi WHO untuk keberhasilan menyusui itu ada 7 kontak laktasi namanya. Jadi dalam 7 kontak ini ibu perlu untuk bertemu dengan konselor menyusui atau tenaga kesehatan maupun pihak lainnya yang paham manajemen laktasi atau manajemen menyusui untuk membantu ibu sukses menyusui mulai dari kehamilan sebenarnya usia 28 dan 32 minggu saat persalinan, 24 jam setelah melahirkan, 7 hari setelah melahirkan, dalam 2 minggu pertama, dan di waktu-waktu yang dibutuhkan lainnya. Biasanya di saat ibu ada kesulitan di waktu-waktu lainnya. Dan saya akhiri dengan salah satu surat di Al-Quran Al-Baqarah ayat 233, para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi mereka yang ingin menyusui secara sempurna. Dan ini strong sekali nih ya, hendaknya gitu. Semoga menjadi hikmah juga untuk kita semua. Itu saja saya kembalikan ke Dokter Lara. Terima kasih. Terima kasih Dokter Tami. Wah, sharingnya daging banget dok. Makasih banyak dokter. Jadi bus boleh puasa, tapi sebaiknya ini ya dok ya sudah lebih dari 6 bulan umur anaknya. Kemudian perhatikan juga kondisi anaknya dalam kondisi yang sehat, ibunya juga sehat gitu ya. Intinya sih tidak memaksakan diri ya dok ya. Tahu kapan untuk menunda gitu ya. Pun kita hamil dan menyusui juga termasuk ibadah ya dok, insya Allah. Jadi Allah pun memberikan keringanan kepada kita untuk bumil dan busuk pun dikasih keringanan gitu untuk tidak berpuasa dengan membayar uh, kodo dan fidya gitu. Baik, pertanyaannya udah banyak banget nih dok. Boleh Dokter Yanti bergabung bersama kita? Kita akan masuk ke sesi diskusi tanpa berlama-lama lagi nih. Udah jam 8 nih. Oke, banyak banget pertanyaannya. Dokter Yanti sudah bergabung ya? Iya Oke. dong. Langsung saja saya bacakan ya dok, pertanyaan dari Bunda Ajeng dari Tangerang. Untuk Dokter Yanti. Dok, usia kehamilan saya 32 weeks. Tapi kemarin BBJ-nya kurang, disuruh makan banyak protein. Kepala janin jadinya udah di bawah, tapi muter lagi ke atas. Apakah saya boleh berpuasa dok? Kemarin lupa nanya ke objinnya, tapi memang disarankan untuk tidak telat makan. Baik, silakan Dokter Yanti. Ya, baik. Terima kasih Dokter Lara. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jadi tadi hamil 32 minggu ya, namun dalam pemeriksaan terakhir ternyata didapatkan berat badan jadinya kurang ya tadi ya. Iya dok. Ya, baik Bunda. Jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, memang ada kondisi-kondisi khusus yang di mana ibu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Tentunya ada indikasi ibu dan indikasi janin. Nah, tentunya yang diperhatikan untuk kasus ibu di sini adalah indikasi janinnya. Ternyata di sini janinnya itu mengalami suatu kondisi berat badan janin yang kurang atau dalam istilah medis mungkin dikenal dengan pertumbuhan janin terhambat atau intrauterine growth restriction ya. Jadi memang untuk kondisi tersebut memang baiknya disarankan Bunda untuk menunda dulu mungkin ya puasanya. Karena tadi ya mungkin dokter juga menyarankan nggak boleh telat, kemudian asupan proteinnya juga ditambah. Ditakutkan memang dengan kondisi puasa asupan makro maupun mikronutriennya itu mungkin kurang karena di sini juga Bunda harus memikirkan juga ya untuk kenaikan berat badan dari janinnya. Dan tentunya yang tak kalah penting mungkin harus dicari tahu juga penyebabnya untuk berat badan janin yang terhambat tersebut. Karena banyak faktor yang mungkin mempengaruhi ya dari ibunya itu sendiri mungkin ada faktor lain seperti penyakit hipertensi dalam kehamilan atau adanya anemia
apakah sudah bisa disingkirkan untuk penyebab-penyebab tersebut. Kalau memang tidak ada komplikasi lain, ya syukur alhamdulillah. Namun tetap itu tadi target untuk kenaikan berat badan janinnya juga harus diupayakan dengan optimal. Jadi mungkin sebaiknya jangan memaksakan untuk puasa terlebih dahulu karena mungkin harus dikejar dulu ya peningkatan berat badan janinnya. Kecuali mungkin saat pemeriksaan selanjutnya didapatkan berat janinnya sudah naik optimal misalkan sesuai dengan kurva perkembangan dari janinnya, ya mungkin bisa dipertimbangkan kembali untuk berpuasa. Intinya jangan memaksakan. Mungkin bundanya juga kan ragu-ragu juga ya, puasa nggak ya, daripada ragu-ragu kalau memang dirasa ah ragu nih, ya udah jangan dipaksakan ya, karena tetap harus memperhatikan juga apa namanya kondisi untuk kebaikan janinnya juga untuk mencegah komplikasi. Terima kasih Dokter Lara. Baik, terima kasih Dokter Yanti. Begitu ya Bunda Ajeng, Bunda Ajeng ya benar Bunda Ajeng. Semoga ini ya dapat dipahami ya Bunda. Nah dari pertanyaan dari Bunda Ajeng juga ada nih untuk Dokter Utami. Dok, kalau usia 32 minggu apakah tidak apa-apa belum keluar ASINya? Saya cuma naik 5 kilogram selama hamil, tapi sebelum hamil sudah overweight dan BBJ juga kurang. Apakah berpengaruh? Terima kasih. Silakan Dokter Utami. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Lara. Terima kasih, Bunda, pertanyaannya. Kalau memang berat badan sebelumnya memang berlebih, baik itu overweight atau obesitas, tadi ya disebutkan di presentasi sebelumnya, memang ada resiko berpengaruh ke produksi ASI nantinya gitu. Nah, beberapa memang ada yang sedikit terlambat gitu untuk produksi ASI-nya di awal kelahiran, tapi bukan berarti tidak ada ASI-nya. Tetap ada ASI-nya, hanya perlu distimulasi lebih banyak gitu. Dan perlu dipelajari lagi gimana sih supaya cara kerja itu bagaimana gitu, supaya memang ASI-nya itu bisa cukup untuk bayinya. Nah, karena ibu masih hamil, nah sebetulnya usia kehamilan berapapun itu memang sewajarnya ASI-nya belum keluar, Bunda. Keluarnya itu nanti pada saat melahirkan, karena pada saat kehamilan hormon-hormon menyusui tadi yang ada dua tadi ya, hormon oksitosin, hormon prolaktin, itu dia dihalangi oleh hormon kehamilan. Kan masih ada janinnya tuh, masih ada ari-arinya gitu ya, masih ada plasenta nempel di perut ibu gitu. Sementara ibu mungkin pernah dengar hormon oksitosin itu kan yang membantu kontraksi. Sekarang kan nggak boleh kontraksi dulu gitu kan, belum waktunya. Maka si oksitosin itu nggak boleh aktif dulu nih Bunda. Nah, itu yang menyebabkan sebetulnya sewajarnya memang tidak keluar ASI-nya. Namun memang ada beberapa ibu yang sedikit ada rembes-rembesan gitu. Nah, itu juga bukan berarti harus ada rembesan itu. Jadi tidak mesti semua ibu gitu ya mengalami rembesan ASI. Nanti cukup sebetulnya pada saat sudah melahirkan saja nanti begitu. Dan biasanya akan sangat membantu untuk cepat kita stimulasi keluar ASI-nya kalau ibu segera lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Nah, itu ibu boleh coba baca-baca, cari tahu lebih lanjut, dan saya sih sangat mendorongkan untuk ibu yang dalam kondisi overweight dan atau obesitas itu alangkah baiknya untuk bertemu dengan konselor menyusui untuk antisipasi nanti pada saat melahirkan P3K-nya apa nih kalau misalnya ASINya belum keluar nanti gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya semua dijalin dengan benar, kemudian ibu sehat-sehat selalu, kontrol terus, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan ya Bunda ya. Gitu. Semoga menjawab Bunda. Terima kasih Dokter Lara. Terima kasih Dokter Utami. Wah, semoga jelas ya Bunda Ajeng ya. Bunda Ajeng yang lagi hamil 32 minggu ini nih di Tangerang ya Bunda. Bisa mampir ke klinik kita Bun, ketemu Dokter Utami langsung ya untuk persiapan menyusuinya termasuk dalam kontak laktasi itu ya kontak laktasi satu tadi seperti yang Dokter Utami sudah katakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua untuk Dokter Yanti nih Dok. Dari Bunda Niki di Tangsel. Assalamualaikum Dokter Yanti, izin bertanya, untuk Bumil dengan usia kehamilan 12 minggu belum terasa gerakan janinnya. Apakah ada tanda lain yang terkait janin yang bisa diperhatikan? Mengingat saya ada riwayat keguguran berulang dan keguguran terakhir saya terjadi di bulan Ramadan 2023. Usia kandungan 9 minggu dinyatakan tidak berkembang dan DJJ hilang. Sebelum Ramadan tahun 2023 tersebut sudah konsul dan diizinkan berpuasa. Saat itu kondisi janin baik dan DJJ sudah terdeteksi. Selama berpuasa, saya juga tidak merasa kuat. Saat itu tidak ada mual, muntah ataupun pusing dan lain-lain. Mohon penjelasannya, Dok. Jazakillah khairan. Silakan Dokter Rianti.
Baik, terima kasih Dokter Lara, terima kasih Bunda Niki tadi ya untuk Ya, pertanyaannya. Jadi Bunda Niki ini Bunda dengan hamil 9 minggu ya tadi ya, dengan riwayat keguguran sebelumnya. Ya memang itu tadi seperti yang saya sampaikan, memang untuk fisiologi perkembangan dari janin itu sendiri di trimester 1 9 minggu, 9 apa 12 ya tadi Mam? 12 minggu. Oh, dua eh, belas, oke. mm-mm. 12 minggu memang ibu hamil itu belum merasakan gerakan janin. Tentunya ini yang mungkin tanda bahayanya bingung nih. Gimana ya, saya kan belum merasa gerakan janin. Ya tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi di slide-slide sebelumnya, untuk gejala-gejala tanda bahaya pada ibu hamil tadi sudah disampaikan ya. Selain ada gerakan janin yang berkurang, tentunya itu yang gerakan janin yang berkurang tuh tentunya sudah dirasakan di trimester 2 ya, karena ini masih trimester 1 tentunya belum bisa merasakan. Namun apabila ada gejala-gejala yang lain seperti yang tadi saya sampaikan, ada mual, muntah yang berlebih, ada nyeri kepala, ada tanda-tanda dehidrasi ya seperti lemas atau bahkan peningkatan suhu tubuh seperti kayak mau pingsan, kunang-kunang ya. Tentunya itu harus segera berhenti ya atau bahkan mungkin tidak usah memaksakan untuk puasa dari awal ya. Lalu tentunya tanda-tanda bahaya dalam trimester 1 jangan kesampingkan, ada kram mungkin ya, nyeri perut di bagian bawah, ada sakit pinggang yang dirasa berlebih ya, kayak sensasi panas gitu ya, pegel yang nggak bisa tertahan, atau bahkan sampai keluar flek, apalagi Ibu Niki ini sebelumnya ada riwayat keguguran juga ya. Karena pada saat tersebut bulan puasa juga berarti ya. Sebelumnya saat diperiksakan sudah ada denyut jantungnya, namun ternyata qadarullah tidak, saat perkembangan selanjutnya tidak ada didapatkan denyut jantung kembali. Nah, mungkin itu juga salah satunya apa namanya resiko ya yang mungkin bisa meningkatkan juga resiko abortus juga pada kehamilan yang saat ini. Jadi mungkin karena pertimbangan tersebut mungkin Bunda Niki dikonsultasikan kembali dengan dokter yang Bunda Niki biasa kontrol ya sebaiknya. Ya, kalau memang perlu jangan memaksakan untuk puasa mengingat adanya faktor-faktor resiko yang sebelumnya sudah pernah Ibu alami ya, di mana ada apa namanya riwayat hamil tidak berkembang tersebut. Ditakutkan dengan puasa saat ini akan bisa meningkatkan resiko untuk terjadi kejadian tersebut kembali. Jadi mungkin sebaiknya jangan dulu ya, ditunda dulu ya. Karena tadi juga untuk trimester 1 memang kurang begitu disarankan apabila usia kehamilannya juga masih kurang dari 20 minggu ya. Karena itu tadi masih bias ya, karena ibu hamil belum bisa merasakan gerakan janin ya. Oke. Seperti itu mungkin Dokter Lara, Bunda Niki, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Yanti. Ya, semoga dapat dipahami Bunda Niki ya. Mungkin bisa ditunda dulu ya, jangan memaksakan diri. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Bunda Mega di Tangerang untuk Dokter Utami. Assalamualaikum Dokter Utami, saya melahirkan Cito karena preeklamsi dan anak saya lahir dengan berat kurang dari 2,5 kilogram, yaitu 2,1 kilogram. Apakah sebaiknya berpuasa atau tidak, Dok? Terima kasih. Nah, ada pertanyaan tambahnya, Dok. Izin bertanya lagi dari penjelasan puasa berpengaruh pada metabolisme yang menggunakan lemak sebagai sumber energi, apakah akan mempengaruhi terhadap lemak pada ASI-nya? Terima kasih Dokter Utami. Silakan Dokter Utami. Ya, terima kasih Dokter Lara, terima kasih Bunda Lega. Untuk yang pertama tadi ya, apakah boleh berpuasa kalau bayinya beratnya kurang gitu ya? Nah, ini balik lagi lihat ke bayinya saat ini beratnya berapa. Jadi kalau misalnya saat ini beratnya sudah mencukupi dan sebaiknya memang dikonsultasikan dulu ke dokter. Kalau misalnya dari dokter bilang, oh iya ini belum sudah cukup gitu berat badannya nggak perlu dikejar lagi dan bayinya terlihat baik saat ibu berpuasa, tidak ada tanda bahaya, ibu boleh untuk coba berpuasa ya silahkan sambil melihat respon bayinya. Nah, kemudian juga kalau untuk soal pengaruh kandungan lemak tadi ya di Ya, dalam ASI ya. Kalau pengaruhnya itu, ya betul. Jadi sebetulnya apa yang ibu makan itu bisa jadi berpengaruh ke ASI-nya gitu. Nah, kalau tadi memang yang
yang besar-besar ya, zat nutrisi yang makronutrien, yang karbohidrat, lemak, sama protein memang ditemukan tidak begitu signifikan perubahannya untuk yang berpuasa. Namun ada juga yang namanya omega 3 asam folat, ya omega 3, kemudian itu salah satu bentuk lemak juga yang ternyata mempengaruhi jumlah lemak yang nanti kandung di dalam ASI itu gitu, dan itu sesuai dengan asupan makan ibu gitu. Ya, jadi kalau bisa ibu berpuasa tentu asupan makannya waktunya mungkin jadi lebih sempit. Nah, itu yang memang perlu diganti dengan makanan yang gizi seimbang, yang cukup. Yang biasanya tadi makannya bisa 3 kali sehari makanan utama, maka pada saat berpuasa itu tidak boleh berkurang yang 3 kali itu. Tetap perlu 3 kali makan. Itu cara mengantisipasinya. Karena memang bisa mempengaruhi ke jumlah lemaknya di dalam ASI. Nah, namun juga boleh diperhatikan juga kalau sebetulnya ASI itu memang ada for milk, ada high milk gitu ya. Keduanya itu dibutuhkan oleh bayi ya Bunda. Jadi bukan hanya yang lemak tingginya aja. Yang ASI yang encernya, yang ASI awal itu juga diperlukan oleh bayi, dia tinggi laktosa, salah satu jenis karbohidrat berfungsi untuk baik sekali untuk pertumbuhan otak gitu. Jadi nggak hanya lemak yang penting ya, tapi laktosa, karbohidrat yang ASI awal yang udah encer itu juga penting. Semoga menjawab ya Bunda Mega. Terima kasih Dokter Lara. Baik, terima kasih Dokter Tami. Semoga menjawab Bunda Mega ya. Baik, lanjut nih. Waduh, pertanyaan makin banyak ya. Baik, ke Dokter Yanti lagi nih, Dok. Dari Bunda Reza Handayani. Apakah hamil kembar boleh berpuasa, Dok? Kemarin lupa tanya dokter kandungan pas konsul. Alhamdulillah BPJ janinnya sesuai. Berat badan janinnya sesuai nih, Dok. Gimana, Dok? Silakan Dokter Yanti. Baik, terima kasih Dokter Lara. Sebelumnya saya ingin menyapa Bunda, Bun. Siapa tadi yang bertanya ya? Usia kehamilannya berapa minggu tadi, Bun? Bunda Reza lagi hamil kembar tapi nggak bilang nih, Dok, berapa usia Oh, belum. kehamilannya. Oh. Mm-mm. Jadi memang literatur-literatur yang saya baca memang belum ada yang menyimpulkan untuk kembar nih aman atau nggak aman ya. Jadi intinya kembali lagi tadi ya, kalau memang kondisi ibu baik, kondisi Maaf, janin Dokter. baik. 24 minggu, Dok. Dijawab sama Bunda Rezanya. Oh iya, iya. Oke. Ya memang kalau ngelihat usia kehamilannya sebetulnya cenderung aman ya. Cuma itu tadi ini kan kondisi khusus tentunya ya karena ada gemeli atau hamil kembar ya. Kembali lagi kondisi ibu bagaimana, kondisi janinnya bagaimana. Kalau kondisi ibu baik, kondisi janin baik, apabila dalam pemeriksaan terakhir screening pemeriksaan baik semua, mungkin Bunda boleh apa namanya? Coba untuk berpuasa, namun tetap harus dipantau dengan ketat ya, karena tentunya nutrisi maupun nutrisi ataupun kondisi pada kehamilan gemel ini merupakan kehamilan yang khusus ya, jadi memang harus dipastikan kembali aman atau tidaknya, karena untuk gemeli itu sendiri itu ada beberapa klasifikasi Bunda, mungkin kalau pernah baca ada yang klasifikasinya itu ada satu kantung dengan satu korion, satu amnion, mungkin pernah baca seperti itu ya. Nah, mungkin ada suatu kondisi di mana perkembangan salah satu janin itu bisa jadi lebih kecil ya dibanding janin yang satunya lagi atau kondisi yang dinamakan dengan twin to twin transfusion syndrome. Nah, mungkin komplikasi-komplikasi ini memang belum terlihat di trimester-trimester awal atau bahkan di trimester 2 ya. Komplikasi itu kadang mungkin baru terlihat di trimester 3. Jadi mungkin harus dilakukan pemeriksaan rutin ya untuk memastikan janinnya itu sehat terlebih dahulu ya. Kemudian itu tadi jangan memaksakan. Kalau memang ibu rasa sehat ya, silakan. Tapi jangan memaksakan dan jangan lupa untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang rutin biasa Bunda periksa ya. Jadi karena dengan pemeriksaan rutin tersebut bisa dilihat perkembangan setiap weeknya itu seperti apa, perkembangan janinnya seperti apa, apakah nanti juga bisa jadi pertimbangan nih kira-kira Bunda siap atau bisa berpuasa atau tidak ya. Cuma memang itu tadi belum ada literatur khusus yang menyatakan gemel ini aman atau tidaknya ya. Jadi mungkin kalau secara kasarnya masih abu-abu nih. Jadi balik lagi pertimbangannya
lihat lagi kondisi ibu, lihat lagi kondisi janin. Cuma memang untuk gemeli memang tentunya lebih rentan terjadi komplikasi dalam kehamilan, yaitu tadi salah satunya bisa terjadi hambatan atau gangguan pertumbuhan dari janinnya itu sendiri ya. Jadi memang amannya sih baiknya dilakukan puasa ini setelah trimester 3 mungkin ya, setelah 28 minggu gitu ya. Tapi balik lagi, baiknya dipastikan kembali, dikonsultasikan dengan dokter spesialis kandungan yang biasa Bunda periksa. Ya, terima kasih. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bun. Oke, terima kasih Dokter Yanti gitu ya Bunda Reza ya sebaiknya dikonsultasikan dulu mengingat Bunda sedang hamil kembar. Baik, aduh udah 8.15 nih Bunda-Bunda. Mungkin satu pertanyaan lagi ya maaf Bunda, waktu juga yang membatasi kita. Terakhir pertanyaan untuk Dokter Utami dari Bunda Sigma di Tangerang. Assalamualaikum dokter, izin bertanya Dokter Utami, saat bulan puasa, apakah EPING dapat dijadikan solusi untuk busui yang ingin berpuasa atau direct breastfeeding saat malam dan siangnya minum direct breastfeeding saat malam dan siangnya minum ASIP. Bagaimana dok? Mungkin silahkan dokter Utami. Ya, terima kasih Bunda eh, Sigma. Sekma, Bunda Sekma, untuk pertanyaannya baik sekali, ini menarik ya. Epic ini untuk bunda-bunda Mm. yang belum tahu, Epic ini maksudnya adalah eksklusif pumping ya. Jadi yang dipompa ASI-nya, terus dikasih ASI perahnya gitu ke bayinya. Ada beberapa ibu yang mempertimbangkan ini untuk bisa berpuasa. Nah, ini balik lagi syarat-syaratnya kondisi ibu dan kondisi bayinya perlu optimal, status gizi ibu baik, status gizi anaknya baik, tadi tidak ada program peningkatan berat badan ya Bu ya, seperti itu. Kemudian juga sebetulnya untuk pumping dan memberikan ASI perah itu juga perlu dengan cara yang benar gitu. Karena boleh dijadikan pertimbangan, tapi belum tentu menjadi yang terbaik untuk semua ibu begitu. Jadi ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena apa? Epping itu bukan tanpa resiko ya, bukan tanpa resiko karena dengan ibu pompa ASI, jadi tidak direct breastfeeding, itu akan sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pumping itu gitu. Kalau menyusu langsung itu adalah biasanya kalau misalnya posisi pelepatannya bisa maksimal, insya Allah maksimal juga keluar ASINya, sedangkan pumping tidak selalu perlu dilihat kecocokan corong dengan ukuran payudara ibunya, kemudian rutinitas dan disiplin ibu apakah bisa, termasuk di bulan puasa ya. Kemudian juga bagaimana cara meminumkan ASI perahnya kepada bayinya, apakah sesuai atau malah kurang atau berlebih malah ke bayinya. Karena kadang ada yang memberikan ASI perahnya itu membuat bayinya minum cenderung lebih banyak dan ibu berpikir ASI saya kurang. Padahal belum tentu gitu. Nah, jadi ini yang perlu untuk diperhatikan. Kalau memang ada pertimbangan itu, silahkan untuk konsultasi dulu, latihan dulu, bagaimana caranya supaya aman memberikan ASI perahnya. Itu bisa jadi pertimbangan, tapi balik lagi saya ingatkan, belum tentu cocok untuk semua ibu gitu ya, karena bisa mempengaruhi produksi ASI gitu. Kalau misalnya ibu bisa sabar untuk pumping rutin, disiplin, silahkan gitu ya. Tapi juga ada yang sedih nih ngelihat hasil perahnya nggak sesuai dengan yang semestinya lalu ditunda gitu ya pompanya. Nah itu ketahuilah ternyata bisa mempengaruhi produksi ASI dan bisa turun. Makin kita tunda pompanya ya Bunda ya. Bisa seperti itu gitu. Dan atau misalnya ada kendala apalah, bayinya rewel atau bagaimana gitu ya sehingga nggak sempet gitu pompanya, itu ada resiko penurunan produksi. Tapi bukan juga tidak mungkin. Jadi silahkan konsultasi sih saya sarankannya ya untuk agar menyesuaikan gitu ya dengan kondisi ibu dan bayinya bagaimana di rumah gitu. Semoga menjawab ya Bunda Sekma. Terima kasih Dokter Oh, Lara. makasih dokter Utami. Semoga menjawab ya Bunda Sekma. Bunda dari Tangerang nih, boleh mampir ke klinik kita Bun, klinik Bumilku, bertemu dengan dokter Utami untuk konsultasi lebih dalam nih. Kira-kira gimana bagusnya gitu ya kondisi Bunda sama dedeknya tentunya gitu. Baik Bunda, maaf sekali banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab gitu ya. Waktu juga yang membatasi kita. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya bumil busui itu boleh sih berpuasa, tapi memang banyak
catatan-catatannya ya, misalnya banyak hal yang perlu diperhatikan. Tentu yang pasti kondisi ibu, janin maupun anaknya itu harus prima semua gitu ya. Dan intinya sih tidak memaksakan diri ya Bun. Jadi konsultasikan dulu kondisi ibunda ke dokter, spesialis kandungan maupun ke konselor laktasi Bunda. Boleh ke klinik kita nih untuk warga Jabodetabek dan warga BSD boleh banget mampir ke klinik utama Bumilku untuk bertemu dengan dokter Yanti, spesialis objin dan dokter Utami sebagai konselor menyusui untuk mengkonsultasikan nih, boleh aman nggak dok untuk kondisi pribadi saya nih, anak saya untuk berpuasa. Seperti itu ya Bun. Intinya nggak boleh memaksakan diri. Karena pun di Islam, di agama kita pun diberi kemudahan ya untuk bumil dan busui untuk tidak berpuasa dan dikasih kemudahan untuk membayar fidyah ataupun mengkodok. Gitu ya Bunda-Bunda. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita mungkin bisa berfoto bersama dulu Bun. Boleh, mau yang mau open cam, boleh open cam dulu. Dokter Yanti, silakan bergabung lagi dok. Kita foto dulu, ini ada 3 slide ya. Oke, Kak Salma, boleh dibantu ntar ya, mendokumentasikan. Baik, Bu. Sudah siap, Bunda? Ya, kita mulai slide pertama ya, Bun. 1, 2, 3. Oke, sudah, Kak Salma? Sudah, Dok, slide kedua. Ya, silakan slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga ya sekarang ya. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda-Bunda untuk antusiasnya ini. Aduh, 60 peserta masih ada sampai akhir. Boleh kepada Dokter Utami, Dokter Yanti, terima kasih banyak atas sharing ilmu. Door prize. Iya, ada door prize untuk Bunda yang beruntung. Oke, ada door prize dan diskon untuk bagi Bunda yang beruntung. Syarat dan ketentuan berlaku ya Bun. Jadi jangan lupa follow akun kita. Ada bumilku.klinik, 4 bulan apps, dan 4 bulan food.id. Nanti bagi Bunda yang beruntung ada satu voucher free untuk konsultasi dokter spesialis objin di klinik Bumilku. Kemudian ada satu voucher potongan 100.000 untuk konsultasi free di klinik kita tentunya. Kemudian ada voucher diskon potongan 20% untuk pembelian Milbun by 4 bulan via Shopee. Nah, sekali lagi acara ini disponsori oleh Milbun by 4 bulan dan 4 bulan apps. Jadi jangan lupa di-follow Bun 3 akun tadi. Semoga Bunda beruntung nih bisa mendapatkan promo-promo yang sudah dibacakan tadi gitu ya. Semoga acara ini bermanfaat ya Bunda ya. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Jangan lupa di-follow IG kita sih terutama Bun, bumilku.klinik karena akan banyak info-info kesehatan dan promo-promo menarik lainnya. Kemudian webinar-webinar selanjutnya. Insya Allah klinik kita rutin melakukan webinar yang nggak kalah menarik. Jadi jangan lupa di-follow kata. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata selama berlangsungnya memandu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Dokter Lara, Dokter Yanti. Ya, terima kasih Dokter Lara, Dokter Utami, semuanya, tim Bumilku, bunda-bunda sekalian, izin pamit. Assalamualaikum Iya, silakan warahmatullahi juga. wabarakatuh. Salam.